inkuisisi lahir di zaman Tiatira. Sehingga Anda bisa melihat perempuan lebih kejam. Amin. Ketimbang kaisar. Nggak ada kaisar perempuan, kaisar laki-laki. Perempuan gereja membawa salib, tapi juga membawa alat penyiksaan. Dan mereka didoktrinisasi bahwa jiwa yang tidak taat harus mengalami penyiksaan, dan itu wajar. Mereka dicuci otak. Sehingga melihat manusia mengerang selama berhari-hari, berjam-jam lamanya, tidak membuat mereka bergeming sedikit pun. Mereka diurapi. Tetapi orang-orang kudus yang disiksa, mereka juga diurapi. Oleh urapan lembu. Saya mungkin hanya membaca dan sedikit menonton di YouTube dan kemudian membayangkan seperti apa mereka dulunya disiksa. Tapi suatu hari kelak kita akan berjumpa dengan mereka. Dan dari cerita saja, jika hati tidak terjamah, ketika Anda menyadari Alkitab ini ditulis melalui penumpahan darah. Bukan hanya anak domba yang tersalib, tapi sesudah itu ribuan orang-orang kudus di setiap zaman mengalami berbagai macam siksaan yang sangat mengerikan, hanya untuk mempertahankan Injil. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, aku tidak akan mau menaruh beban yang lain. Sebab hanya untuk bisa lepas dari cengkeraman Katolik Roma, itu sudah mujizat di zaman tersebut. Perang salib berlangsung di zaman tersebut. Nah, kenapa perang salib? Itu bukan perang salib, tapi mereka mengklaim the Holy War, perang kudus. Dan jangan Anda pikir bahwa itu hanya berlaku di zaman tersebut. Suatu hari kelak akan terulang kembali. Karena semua peperangan yang di muka bumi bukan sekedar politik, brother and sister, tapi adalah agama. Politik hanya menunggang di situ, alias mensupport. Agama nggak punya senjata, tapi politik punya tank Panzer dan M16, AK-47. Di zaman itu tombak, perisai, pedang, pisau. Di zaman sekarang Anda bisa melihat sendiri modernisasi militer. Itu politik. Tapi yang menyebabkan peperangan adalah agama. Mengerti? Jadi apa yang disingkap oleh Roh Kudus adalah tampilnya gereja yang palsu. Dan Roh Kudus berbicara kepada dua jenis gereja ini. Kepada yang satu Roh Kudus menghardik, kepada yang satu Roh Kudus menghibur, menguatkan. Jangan takut kawanan kecil. Itu sebabnya Yesus katakan, jangan takut hai kawanan kecil. Karena di setiap zaman
orang-orang kudus selalu kawanan kecil. Oknum objek yang menjadi sasaran untuk ditindas, dianiaya, disiksa, diburu, dibunuh. Di setiap zaman sama. Dan Roh Kudus membentangkan sejarah dan kitab Wahyu tepat di hadapan mata kita oleh Brother Branham. Dan sekarang kita bisa mengetahui karena kita berada di zaman informatika. Namun Anda dan saya tidak menjalani apa yang mereka jalani. Amin. Kita tidak menjalani apa yang mereka jalani. Amin. Boro-boro menyisir rambut, boro-boro untuk memiliki pakaian yang bagus. Tidak ada waktu bagi mereka selain dikejar-kejar dan terus dikejar untuk ditangkap. Dan setelah tertangkap, Anda berpikir akan lepas? Tidak. Setelah tertangkap, urapan lembu ada pada Anda di zaman itu. Artinya adalah untuk disembelih. Bukan lepas, naik banding pada kaisar. Tidak. Dan kita tidak menjalani hal-hal itu. Namun kita mengetahui dari penyingkapan misteri, ketujuh meterai. Dan itu zaman gereja adalah pelajaran penerangan awal yang hebat. Dan meterai memberitahukan roh apa yang bekerja di sepanjang itu zaman gereja. Penyesatan apa yang berlangsung di sana. Kebenaran-kebenaran apa yang diputarbalikkan. Karena penyesatan adalah sebuah kebenaran yang diputarbalikkan. Amin. Dan kenapa dunia sampai dengan kondisinya seperti yang sekarang ini? Jangan Anda pikir bahwa kita bukan sebuah lanjutan mata rantai. Inilah klimaksnya, inilah puncaknya. Inilah akhir zaman dari seluruh akhir zaman. Inilah zamannya.